Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Karomah Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Pesantren Genggong yang kini dikenal sebagai Pesantren Zainul Hasan adalah salah satu yayasan pendidikan pesantren besar di Indonesia. Pesantren dibangun pada tahun 1839 oleh Syekh Zainul Abidin yang berasal dari keturunan Maghribi Maroko, Afrika. Puncak kemajuan dan perkembangan pesantren ini terjadi ketika menantunya Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koiduddin mulai memegang kendali. Namun Genggong berasal dari kata ginggung dalam bahasa Madura yang merujuk pada sebuah kompleks luas yang dibatasi oleh pagar keliling di tengah wilayah desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Di kompleks inilah Pesantren Zainul Hasan Genggong berada. Kata genggong sendiri konon berasal dari sekuntum bunga yang banyak tumbuh di kompleks tersebut. Menurut legenda, bunga itu sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk merias pengantin atau dalam upacara sunatan dan keperluan lainnya. Karena pentingnya bunga tersebut bagi masyarakat setempat, nama bunga itu diabadikan sebagai nama kompleks. Pesantren Zainul Hasan Genggong mulai dikenal luas karena beberapa faktor. Salah satunya adalah penggunaan nama Genggong untuk pesantren yang berdiri di dalam kompleks tersebut pada tahun 1839. Salah satu ulama terkenal yang menjadi pengasuh pesantren ini adalah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Pada suatu malam yang cerah, sepasang suami istri tertidur lelap di rumah mereka. Sang suami bernama Samsuddin bekerja sebagai pembuat genteng dari tanah liat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya Nyai Khadijah, seorang perempuan yang patuh pada suaminya, membantu pekerjaan suaminya selain menyiapkan hidangan untuk suami dan anak-anak mereka. Keluarga ini adalah contoh dari keluarga yang harmonis dan bekerja sama untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga mereka. Seiring berjalannya waktu, pesantren Zainul Hasan Genggong semakin dikenal oleh kalangan luas dan terus berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang dihormati di Indonesia. Malam itu Samsuddin bermimpi indah. Dalam mimpinya ia melihat istrinya Nyai Khadijah merenggut bulan purnama dan kemudian menelannya tanpa tersisa sedikit pun. Ketika terbangun, Samsuddin bertanya-tanya apa makna dari mimpinya itu. Berhari-hari ia merasa penasaran, namun tidak ada jawaban yang memuaskan rasa penasarannya. Mereka berdua hanya bisa berserah diri kepada Tuhan dengan penuh harapan bahwa mimpi itu merupakan pertanda baik bagi mereka. Seperti biasanya, kegiatan mereka berjalan seperti biasa. Suatu ketika Nyai Khadijah merasakan bahwa dirinya sedang hamil untuk yang kedua kalinya. Samsuddin kemudian mengaitkan mimpinya tentang istrinya yang menelan bulan purnama dengan kehamilan tersebut. Mereka adalah pasangan yang rajin bersedekah dan ibadah merupakan rutinitas utama keluarga ini. Karena ketakwaan dan kebaikan hati mereka, masyarakat
sekitar memanggil pasangan suami istri ini dengan sebutan Kiai dan Nyai. Akhirnya bayi yang dinanti-nanti dari kandungan Nyai Khadijah lahir. Bayi itu lahir di Entong, Genggong, Jawa Timur pada tahun 1879. Bayi tersebut diberi nama Ahsan, namun kemudian dikenal dengan nama Muhammad Hasan setelah menunaikan ibadah haji. Nama Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong ini lebih dikenal hingga akhir hayatnya. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong terlahir dari keluarga sederhana Syamsuddin dan Nyai Khadijah. Kedua orang tua Kiai Haji Muhammad Hasan sangat dihormati oleh masyarakat sekitar karena ketakwaan dan kebaikan mereka. Kiai Haji Muhammad Hasan kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ulama besar yang membawa kemajuan bagi pesantren Zainul Hasan Genggong. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong kecil dididik langsung tentang ilmu dasar agama seperti membaca Al-Quran dan belajar kitab-kitab dasar termasuk kitab Jurumiyah yang mengajarkan ilmu nahwu, tata bahasa Arab. Sejak kecil beliau sudah menampakkan keistimewaan tersendiri dibanding saudara-saudaranya. Sikap, bahasa, dan tata krama beliau terhadap orang-orang sekitarnya mencerminkan kesopanan yang tinggi. Beliau juga dikenal sebagai anak yang cerdas, cepat dalam memahami pelajaran, dan memiliki daya ingat yang kuat. Namun Kiai Haji Muhammad Hasan kecil mengalami kesedihan mendalam ketika ayahnya wafat. Meski menjadi janda, ibunya Nyai Khadijah tetap semangat mengajar dan mendidik anak-anaknya, termasuk Kiai Haji Muhammad Hasan. Setelah ayahnya wafat, Kiai Haji Muhammad Hasan diantar ke pesantren Sukun yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Sari di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau belajar bersama sepupunya Asnawi yang lebih tua darinya. Kiai Haji Muhammad Hasan memanggil Asnawi dengan sebutan kakak karena usia yang lebih tua. Saat nyantri di pesantren Sukun, Kiai Haji Muhammad Hasan kecil menunjukkan kegigihannya dalam menuntut ilmu. Usia Kiai Haji Muhammad Hasan saat itu masih sangat muda, namun beliau sudah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu agama. Suatu hari Kiai Haji Muhammad Tamim, salah satu pengasuh pesantren, sedang meninjau keadaan bangunan-bangunan milik pesantren. Muncul keinginan beliau untuk memperbaiki beberapa bagian bangunan pesantren yang rusak. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Kiai Haji Muhammad Tamim menghitung-hitung biaya yang dibutuhkan untuk renovasi tersebut. Ternyata biaya yang dibutuhkan cukup besar, sedangkan kondisi keuangan Kiai Haji Muhammad Tamim masih belum mencukupi. Kiai Haji Muhammad Hasan yang selalu prihatin dengan kondisi pesantren dan santrinya mendengar keinginan Kiai Haji Muhammad Tamim untuk memperbaiki bangunan pesantren. Dengan penuh keikhlasan, Kiai Haji Muhammad Hasan bersama Asnawi, sesepupunya, menyisihkan simpanan mereka untuk membantu pembangunan pesantren. Mereka berdua menyerahkan uang simpanan tersebut kepada Kiai Haji Muhammad Tamim yang sangat terharu dan bersyukur atas kebaikan hati mereka. Doa dari Kiai Haji Muhammad Hasan mengiringi usaha pembangunan pesantren. Beliau mendoakan agar usaha tersebut diberkahi dan pesantren bisa berkembang lebih baik lagi. Berkat ketulusan dan kebersamaan, pesantren pun terus tumbuh menjadi tempat yang penuh berkah dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang dihormati di Indonesia. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong yang sejak kecil dikenal dengan nama Ahsan tumbuh menjadi seorang santri yang tekun dan penuh ketakwaan. Selama mondok, ia sering melakukan tirakat dan riyadah, yaitu berlatih menahan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini tercermin dari kebiasaannya makan dengan pelan dan tidak berlebihan. Sikap ini menunjukkan kesederhanaan dan kekuatan spiritual yang dimilikinya. Ketika Ahsan bersama sepupunya Asnawi
menuntut ilmu di pesantren Sukunsari di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Tamim. Mereka berdua dikenal sebagai santri yang rajin dan berdisiplin tinggi. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong menunjukkan kecerdasannya dan dedikasinya dalam belajar. Pada tahun 1860 atau 1861, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong bersama Asnawi memutuskan untuk hijrah dan melanjutkan pencarian ilmu ke tempat yang lebih jauh. Asnawi memiliki keinginan untuk pergi ke tanah suci Mekah untuk menimba ilmu dan mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Keinginan ini disambut dengan kebahagiaan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, namun juga disertai dengan kesedihan karena harus berpisah dengan sepupu dan teman seperjuangan. Setelah mendengar Asnawi akan pergi ke Mekah, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong merasa terpanggil untuk mengikuti jejaknya. Namun keadaan ekonominya tidak memungkinkan. Ia harus bekerja keras, termasuk menanak genteng, untuk mengumpulkan biaya perjalanan ke Mekah. Keinginan kuat dan doa-doa yang dipanjatkannya menjadi pendorong untuk meraih cita-cita tersebut. Akhirnya Ahsan memutuskan untuk melanjutkan pondok di pesantren. Ia pergi ke pesantren Bangkalan dan mengadukan niat serta harapannya kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan, memohon doa agar Allah mempermudahkan jalannya menuju tanah suci. Kiai Haji Khalil Bangkalan dengan tulus mendoakan niat baik Ahsan. Tidak disangka penantian panjang dan doa-doa tersebut akhirnya berbuah hasil. Ahsan menerima pesan dari ibunya, Nyai Khadijah, agar pulang ke rumah. Ibunya telah mengumpulkan cukup biaya untuk memberangkatkannya ke Mekah. Namun biaya untuk hidup selama di Mekah harus dicari sendiri oleh Ahsan. Dengan penuh rasa syukur dan gembira, Ahsan berangkat menuju Mekah, berserah diri kepada Allah untuk segala kebutuhan selama berada di sana. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau Ahsan melanjutkan perjalanannya ke tanah suci dengan penuh semangat. Di Mekah ia belajar dengan kondisi yang serba pas-pasan seperti yang biasa dijalani oleh banyak santri Jawa lainnya. Kesederhanaan dan ketekunan inilah yang menjadi modal utama bagi Ahsan dalam menimba ilmu di tanah suci, yang kelak menjadikannya seorang ulama besar dan membawa keberkahan dalam hidupnya serta bagi pesantren yang diasuhnya. Pada tahun 1864, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong yang lebih dikenal dengan nama Ahsan berangkat menuju tanah suci Mekah. Sesampainya di sana, ia bergabung dengan sepupunya yang sudah lebih dahulu tiba di Mekah. Dalam perjalanannya di tanah suci, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong menghadiri berbagai majelis keilmuan yang diselenggarakan di Masjidil Haram. Di antara guru-guru yang mengajarnya selama di Mekah adalah ulama-ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Jawa Barat, Syekh Dahlan, Syekh Abu Bakar, Syekh Nahrawi Al-Banyuwasi, Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Syekh Said Al-Yamani, dan Syekh Ali bin Ali Al-Habsyi. Dengan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi dalam belajar, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong berhasil menguasai ilmu yang diajarkan dengan baik dan benar. Selama belajar di Mekah, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong dikenal sebagai sosok yang pintar dan tawadu, rendah hati. Karena itu teman-temannya sangat menghormati dan segan padanya. Di antara teman-teman seperguruannya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi. Setelah sekian lama menimba ilmu di tanah suci, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong akhirnya kembali ke tanah air. Namun asal yang digunakan semasa kecil kemudian diganti menjadi Muhammad Hasan
yang kelak lebih dikenal sebagai Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Setelah kembali ke rumah dan menetap beberapa waktu, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong diambil menantu oleh Kiai Haji Zainul Abidin, seorang ulama keturunan Maghribi Maroko, Afrika. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong menikah dengan putri Kiai Haji Zainul Abidin yang bernama Ruwaidah. Pernikahan tersebut semakin mengukuhkan posisi Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong sebagai ulama yang terkemuka dan dihormati. Nama Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong semakin dikenal di kalangan masyarakat. Ketakwaan, ilmu yang mendalam, serta ketawaduannya membuat beliau dihormati oleh banyak orang. Pesantren yang beliau asuh pun berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Jawa Timur. Pada tahun 1890, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong mulai mengasuh pesantren Genggong. Di bawah asuhan beliau, jumlah santri terus bertambah sehingga perlu dilakukan pembangunan dan penambahan bangunan pesantren. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong juga dikenal sebagai seorang mursyid tarekat yang memiliki sanad yang tersambung hingga Rasulullah SAW. Melalui mimpi bertemu Rasulullah, beliau diakui oleh para ulama dan habaib di Jawa Timur serta disahkan melalui forum tarekat sebagai seorang mursyid yang sah dan memiliki sanad yang bersambung. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong dikenal sebagai ulama yang karismatik dan memiliki banyak karomah atau keistimewaan. Salah satu cerita tentang karomah beliau adalah ketika menolong orang yang tenggelam. Cerita ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Ahmad Munzir Situbondo. Suatu hari setelah melaksanakan sholat Jumat, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong berjalan dari masjid menuju kediamannya sambil menghentakkan tangan yang tampak basah. Pada hari Senin pagi, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong kedatangan dua tamu yang datang untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Salah satu tamu tersebut berkata, "Ini orang yang menolong kita hari yang lalu kan?" Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong menjawab dengan penuh kesopanan dan wajah berseri-seri, "Alhamdulillah," sebanyak 3 kali. Kiai Haji Ahmad Munzir yang berada di sana merasa heran dan bertanya kepada dua tamu tersebut. Mereka kemudian menceritakan kejadian yang dialami pada hari Jumat yang lalu. Mereka berdua bersama beberapa teman menaiki perahu menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiba-tiba perahu mereka oleng akibat angin topan dan tidak tertolong. Namun dalam keadaan kritis tersebut, mereka merasa ditolong oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Meskipun Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong berada di tempat yang jauh, pertolongannya bisa dirasakan langsung oleh mereka yang tenggelam. Kisah ini menunjukkan keistimewaan dan karomah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong yang mampu memberikan pertolongan kepada orang lain meskipun berada jauh dari tempat kejadian. Keberkahan dan karisma beliau menjadikan pesantren Genggong semakin dikenal dan dihormati di kalangan masyarakat luas. Selain itu, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong juga dikenal sebagai seorang wali yang sangat menghormati keturunan Rasulullah SAW seperti habaib atau sayyid. Ada kisah kecil tentang karomah beliau terkait hal ini. Suatu hari, seorang Pak Haji datang ke rumah beliau dengan menyewa mobil, dan sopir mobil tersebut adalah seorang habaib. Ketika Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong bertanya kepada Pak Haji, "Pak, ada yang kurang 1 orang, tidak ke sini?" Pak Haji menjawab, "Sopirnya menunggu di mobil." Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong kemudian langsung mendekati sopir tersebut dan dengan penuh hormat menyapanya, "Bib, bagaimana kabar Anda?" Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Sahal yang menjadi sopir tersebut sangat terkejut
karena Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong mengetahui banyak tentang dirinya, bahkan tentang keluarganya di Yaman. Meskipun Habib Ali Al-Habsyi tidak pernah ke Indonesia, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong mengetahui detail tentang seolah-olah beliau sering bertemu dan berkomunikasi dengan Habib Ali Al-Habsyi. Hal ini semakin menambah kekaguman Habib Abdul Qadir atas kemampuan dan karomah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong wafat pada malam Kamis jam 11.30 malam tanggal 11 Syawal tahun 1374 Hijriah atau 1 Juni 1955 Masehi, pada usia yang cukup panjang, sekitar 115 tahun. Warisan beliau dalam bentuk ilmu, akhlak, dan keberkahan terus dirasakan oleh masyarakat luas hingga kini. Pesantren Genggong yang beliau asuh telah menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh, dan keteladanan beliau seorang ulama karismatik terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.